Amin. Salam pemuritan. Lupa Bapak Ibu Saudara ya, kita sudah tidak berjumpa selama kurang lebih 3 bulan di gereja ya. Kita punya tema di tahun ini yaitu pemuritan dan kita punya salam ya. Kalau saya berkata pemuritan, Bapak Ibu menjawab, diajar melakukan perintah Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita ada di ibadah perdana di New Normal ya. Kita boleh berkumpul di tempat ini, diizinkan Tuhan, tentu sesuatu yang luar biasa, sukacita yang besar. Karena kami sudah sangat rindu melihat wajah-wajah dari jemaat-jemaat Tuhan ya. Walaupun belum maksimal yang hadir, tetapi hari ini kami sangat bersukacita karena kita boleh ada di rumah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita ada di New Normal atau normal baru ya. New atau baru itu sebenarnya sesuatu yang menyenangkan. Apalagi ibu-ibu, baju baru seneng gak ibu-ibu? Senang. Sepatu baru senang gak? Senang. Tas baru senang gak? Senang. Kenapa beli yang baru? Karena yang lama sudah rusak atau mungkin yang lama sudah mulai buram. Yang lama sudah bosan ya. Kita pengen yang baru. Yang baru itu menyenangkan. Tetapi di dalam masa-masa normal baru ini kita harus mulai beradaptasi dan kita harus mulai belajar menerima situasi yang ada. Kenapa? Bapak Ibu Saudara biasanya kalau pakai masker itu orang sakit ya. Tapi hari ini semua pakai masker di sini ya. Kita semua sehat padahal, justru kita sehat, kita ada di gereja. Tapi ini sesuatu yang baru, yang memang harus kita lakukan. Bukan cuman Bapak Ibu datang ke gereja, tapi nanti ketika Bapak Ibu keluar dari rumah ke tempat-tempat umum yang lain, kita juga harus disarankan wajib memakai masker. Kalau tidak, saya membaca ya di Balikpapan akan ada sanksi-sanksi. Disuruh nyapu di jalan, didenda ya, karena itu Bapak Ibu wajib menaati peraturan pemerintah. Nah hari ini saya juga akan berbicara sesuatu yang baru, saya kasih tema New Heart, hati yang baru. Coba Bapak Ibu katakan hati yang baru. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yehezkiel pasal yang ke-36 ayatnya yang ke-26. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Yehezkiel pasal 36 ayatnya yang ke-26. Kalau sudah dapat, kita akan baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saya kasih judul hati yang baru. Kenapa kita perlu hati yang baru? Seperti tadi saya kasih contoh, kalau kita butuh barang yang baru, mungkin tas baru. Karena tas yang lama itu sudah perlu diganti, mengalami kerusakan. Nah Tuhan sangat rindu memperbaharui hati kita dari hari ke hari. Kenapa kita harus diperbaharui hati kita dari hari ke hari? Karena Tuhan mau menjauhkan dari tubuh kita, kata firman Tuhan, hati yang keras. Hati yang keras itu seperti apa? Hati yang keras itu hati yang gak mau dibentuk. Hati yang gak mau berubah. Hati yang merasa dirinya paling benar sendiri. Nah kira-kira hati yang keras ini apakah hanya dimiliki orang di luar gereja? Apakah orang-orang yang berada di dalam gereja, anak-anak Tuhan tidak memiliki hati yang keras? Banyak juga anak Tuhan susah ditegur, susah dibentuk. Karena itu Yesus berkata dengan kerinduan hatinya, Dia mau memberikan kita hati yang baru. Hati yang taat. Hati yang bersedia diubahkan oleh Tuhan dari hari ke hari. Kenapa demikian? Karena proses perubahan hidup kita
bukan sampai ketika kita menjadi orang Kristen, bukan sampai ketika kita melayani Tuhan saja, tetapi proses perubahan dalam hidup kita itu terjadi selama kita hidup. Karena itu berapapun usiamu, engkau harus berkata, Tuhan, aku mau diubahkan dari hari ke hari. Hari ini keras, kita berkata, Tuhan, ubah hatiku. Sehingga ada pujian, banyak pujian yang tercipta lewat ayat ini. Ubah hatiku, ya kan? Ada lagi pujian yang berkata tentang hati yang mau diubahkan oleh Tuhan. Karena apa? Dari hari ke hari, hati kita mulai terjadi kerusakan. Karena apa? Karena situasi. Karena disakiti orang. Karena kehilangan. Karena penderitaan. Karena disinggung orang. Karena gak dihargai orang. Hati kita mulai rusak. Karena itu Tuhan berkata di dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-26 ini. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu mau diubahkan Tuhan. Boleh berkata, engkau pegang dadamu dan berkata, Tuhan beriku hati yang baru. Yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah lewat live streaming. Engkau berkata, Tuhan beriku hati yang baru. Ada pujian lama juga berkata, beriku hati baru. Ada yang tahu lagi ini? Ya Allah. Ya, dan seterusnya. Nah Bapak Ibu Saudara, kerinduan kita mau berkata, Tuhan beriku hati yang baru. Ubah hatiku Tuhan, ini hatiku ku persembahkan kepadamu Tuhan. Yang menciptakan hati siapa Bapak Ibu? Organ tubuh kita, bagian hati itu salah satu fungsinya adalah menetralkan racun. Bukan gitu ya? Nah Bapak Ibu Saudara, saya merenungkan, kenapa kita harus terus meminta hati yang baru yang dari Tuhan. Supaya racun-racun yang masuk dan merusak kerohanian kita itu diperbaharui, dinetralkan lagi. Lewat firman, lewat pribadi Tuhan sendiri dalam setiap hidup kita. Yang percaya katakan, amin. Nah saya mau kasih contoh Bapak Ibu Saudara dalam Alkitab. Raja Daud, siapa yang gak kenal Raja Daud? Seorang raja yang hebat, dipilih Tuhan, diurapi Tuhan, dan Raja Daud berjalan di dalam urapan Tuhan. Sehingga banyak sekali mazmur-mazmur yang membuktikan bahwa Daud punya hubungan dekat dengan Tuhan. Jadi Daud bukan orang yang tidak kenal Tuhan, tetapi Daud adalah orang yang melayani Tuhan, seorang raja yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Satu saat hatinya berubah menjadi jahat. Dia mengingini seorang wanita, istri Uria, yaitu Batsheba. Dan dia mulai merencanakan, karena hatinya sudah mulai jahat, berubah di hadapan Tuhan. Dia mulai merencanakan. Ketika dia mulai berselingkuh dengan Batsheba, Uria ini disuruh untuk pergi ke pertempuran yang hebat dan ditempatkan di barisan paling depan. Supaya dia mati dan istrinya si Batsheba diambil oleh Daud. Dan itu terjadi. Hatinya jahat. Dan mulai hatinya berubah menjadi jahat. Akhirnya dia mendapatkan seorang anak dari Batsheba, dan disitulah awal Tuhan mulai memberikan penghukuman kepada Daud. Anaknya meninggal, dan itu satu pukulan buat Daud. Dan apa yang terjadi? Ketika anaknya mulai sakit dan hampir mati, Daud kembali kepada Tuhan. Dia mulai berpuasa, berdoa, minta ampun di hadapan Tuhan. Dia berdoa untuk keselamatan anaknya. Tetapi ternyata itu baru awal penghukuman Tuhan. Akhirnya anaknya meninggal.
Tetapi Daud hatinya mulai kembali kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, walaupun kita melayani Tuhan, setia kepada Tuhan, apakah hati kita bisa berubah menjadi jahat? Apakah hati kita bisa berubah menjadi tidak setia? Sangat bisa. Karena itu Tuhan mau memberikan hati yang baru. Kita mau dibaharui dari hari ke hari. Bukan orang yang sekedar melayani Tuhan saja, tetapi Tuhan mau memperbaharui orang-orang yang siap, yang berkata, ini aku Tuhan, aku mau dibentuk, aku mau diubahkan, aku mau dibaharui oleh Tuhan. Bapak Ibu mau memiliki hati yang baru? Amin. Amin. Kita berkata, Tuhan, beriku hati yang baru. Hari ini mungkin Bapak Ibu mengalami tantangan-tantangan yang sukar. Waktu-waktu ini mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami situasi yang sulit. Sehingga membuat hati kita jadi berubah kepada Tuhan. Berubah setia, yang tadinya suka berdoa, yang tadinya suka baca Alkitab. Karena masa pandemi ini, karena masa yang sulit, situasi yang sukar ya. Banyak tekanan yang terjadi, banyak kehilangan, banyak kekurangan. Mungkin membuat hati kita berubah dari Tuhan. Sehingga kita mulai jauh dari Tuhan. Kita sudah tidak bisa merasakan pribadi Tuhan lagi dalam hidup kita. Kita mulai berkata, Tuhan, di mana pertolongan-Mu? Kenapa hidup saya seperti ini? Sehingga Bapak Ibu Saudara, selama kurang lebih 3 bulan ini, lewat media sosial tentunya ya, kita membaca banyak sekali sahabat, keluarga, rekan kita yang meninggal. Banyak yang meninggal karena jantung ya, karena tekanan. Bahkan banyak rekan-rekan kami hamba-hamba Tuhan. Selama 3 bulan ini kami hitung lumayan banyak. Pulang ke rumah Bapa. Karena memang kalau kita nggak sanggup menerima setiap perubahan di dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang kalah. Tapi saya percaya hari ini di tempat ini, Bapak Ibu Saudara yang ada, bahkan yang ada di rumah, engkau bukan orang-orang yang kalah, tapi engkau adalah orang-orang yang menang, amin. Engkau akan dimampukan Tuhan melewati situasi-situasi yang sulit, situasi yang sukar, engkau akan ditolong Tuhan, asal engkau terbuka dan berkata, ini hatiku Tuhan, beriku hati yang baru, perbaharuilah roh-Mu dalam hidupku, beriku hati yang taat kepada firman dan perintah-Mu. Apapun yang terjadi di sekitarku, ku percaya Engkaulah penolong dalam hidupku. Amin Bapak Ibu Saudara. Berkat apa yang akan kita terima kalau kita diberikan hati yang baru? Hal yang pertama, kita akan mengalami dan merasakan hadirat Tuhan. Amin. Kalau kita terbuka bagi Tuhan, saya berkata bukan orang hebat yang menerima hati yang baru. Bukan orang yang pintar melayani yang menerima hati yang baru. Tapi orang yang terbuka dan berkata, aku mau berubah Tuhan. Aku mau beriku hati yang baru. Maka ada berkat bagi orang yang menerima hati yang baru. Sekali lagi yang pertama, kita akan mengalami hadirat Tuhan. Banyak orang berkata, kenapa ya? Dulu saya kalau berdoa gampang sekali menerima hadirat Tuhan, merasakan Roh Kudus masuk dalam hidup saya. Baru nyanyi lirik pertama air mata saya sudah menetes. Tapi kok sekarang kenapa sulit sekali untuk mengalami hadirat Tuhan? Itu tandanya engkau butuh meminta hati yang baru dari Tuhan. Ketika hati kita diperbaharui, maka gampang sekali kita akan bertemu dengan Tuhan. Gampang sekali kita akan merasakan hadirat Tuhan. Karena hidup kita dikuasai oleh pribadi Tuhan sendiri. Di dalam Mazmur pasal yang ke-24, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Mazmur pasal yang ke-24, saya bacakan ayatnya yang ke-3 sampai ayat yang kelima. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya,
yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Siapakah yang boleh naik ke gunungnya Tuhan? Siapakah yang boleh ada di hadiratnya Tuhan? Firman Tuhan katakan orang yang murni hatinya. Orang yang memiliki hati yang baru akan gampang naik ke hadirat Tuhan. Akan ada di gunungnya Tuhan. Menikmati kuasa Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Kalau ini mungkin mulai hilang dalam hidupmu. Mari Bapak Ibu kembali. Minta kepada Tuhan. Sekali lagi katakan, Tuhan beriku hati yang baru. Beriku hati yang taat. Kalau hatimu sudah mulai keras, setiap hari pengennya memberontak, setiap hari pengennya marah, kau berkata, Tuhan beriku hati yang baru. Tadi malam saya mulai merenungkan dan saya berkata, Tuhan beriku hati yang baru. Perbaharuilah hidupku Tuhan, agar ku berjalan di dalam kebenaran-Mu. Hal-hal yang merusak hati kita, hal-hal yang membuat hati kita keras, kita mulai berkata ganti dengan setiap firman dan kebenaran-Mu. Karena itu yang akan memberikan kekuatan baru. Hal yang kedua, berkat untuk hati yang baru, maka kita akan mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal yang ke-24 dan ayat yang ke-10, dikatakan jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecilah kekuatanmu. Mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami masa-masa kesesakan. Secara ekonomi, secara materi, secara kesehatan, secara apalagi pergumulan rumah tangga, pergumulan anak, pergumulan orang tua, pergumulan apapun. Yang membuat engkau sesat, masa-masa sulit dalam hidupmu. Jangan sampai engkau tawar hati. Tapi engkau minta kepada Tuhan beriku hati baru. Karena firman Tuhan berkata, di situ ada kekuatan. Hati yang baru, hati yang diubahkan. Sekalipun dunia ini bergoncang. Sekalipun situasi sulit terjadi dalam hidupmu seolah-olah gak ada lagi masa depan. Percayalah, Tuhan memberikan engkau kekuatan dan kemampuan. Karena itu saya suka mengajarkan, jangan pernah Bapak Ibu berdoa, lalukan masalah ini dalam hidupku Tuhan. Jauhkan pencobaan, kesesakan dalam hidupku Tuhan. Selama kita hidup, masalah itu akan tetap ada. Tetapi yang benar kita berkata, beriku hati baru ya Tuhan, sehingga aku keluar sebagai pemenang. Aku bisa bebas, aku menikmati hari demi hari karena pertolongan-Mu dalam hidupku nyata. Beriku kemenangan melewati persoalan. Beriku kemenangan melewati jalan keluar. Sekali lagi persoalan boleh datang, tapi kita adalah orang-orang yang menang. Amin. Kita kuat karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Hal yang ketiga, berkat untuk hati yang baru, kita akan memiliki hati yang mengasihi, mengampuni, dan menerima setiap kesalahan orang lain. Kalau berbicara mengasihi, mengampuni, ya Bapak Ibu sudah sering mendengar. Tetapi yang akan saya bahas, menerima kekurangan orang lain. Orang salah ngomong, ya menyebalkan kita. Orang salah bertindak, ya membuat kita marah. Ya. Pemimpin kita mengambil keputusan gak sesuai dengan kehendak kita, hati kita marah. Ya. Sulit menerima kekurangan orang lain. Kita harus belajar ketika hati kita diubahkan Tuhan. Kita belajar memiliki hati yang baru. Seperti Yesus yang menerima kita apa adanya. Bapak Ibu Saudara, saya itu kalau tidur suka sekali bau yang harum-harum. Makanya saya kalau tidur saya pakai hand body, saya pakai parfum. Wah, rasanya tidur itu nikmat sekali. Tapi hari-hari ini mulai terjadi perubahan yang harus saya terima ya. Suami saya mulai pakai minyak kayu putih, nah itu masih bisa saya toleransi. Tapi tadi malam pakai minyak kutus-kutus, waduh itu buat saya pusing itu. Menerima itu gak mudah, sampai saya gak bisa tidur. Saya bilang suami saya, aduh ini gara-gara kutus-kutus nih saya susah tidur. Kata suami saya, kemarin-kemarin juga susah tidur, iya juga sih. Nah tetapi itu kan menerima bisa berantem. Ada suami istri bisa berantem karena apa? Mau tidur, satu mau mati lampu, satu mau nyala. Itu bisa berantem.
Nah, siapa yang harus mengalah? Siapa yang harus menerima? Orang yang bisa menerima, berarti dia sudah punya hati baru. Bilang kiri kanan, kamu sudah punya hati yang baru. Bisa menerima. Sehingga saya sempat berpikir gini, ya sudahlah saya terima aja kenyataan. Bahwa setiap malam saya akan mencium bau kutus-kutus ya. Nah, yang belum tahu minyak kutus-kutus bisa dicari. Katanya itu memang bagus ya. Jadi ya saya akan berusaha menerima. Nah, satu perubahan untuk kita mengasihi, mengampuni, menerima kekurangan, kesalahan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang terdekat kita. Itu memang gak mudah. Tetapi orang yang sudah diberikan hati baru oleh Tuhan, dia akan menerima situasi kondisi apapun. Karena hatinya adalah hati Tuhan yang memiliki kasih, yang memiliki kekuatan yang mengampuni dengan luar biasanya. Bapak Ibu mau? Amin. Kolose 3 ayat yang ke-13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah kamu seorang akan yang lain jika seorang berbuat salah kepadamu. Itu adalah perintah Tuhan. Kita mau melakukan setiap perintah Tuhan. Mengampuni memang gak mudah. Apalagi orang itu orang yang dekat, terlalu menyakiti hati kita. Tetapi Yesus berkata, jika engkau tidak mengampuni saudaramu, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dulu saya berat untuk mengampuni, tapi ketika saya menemukan kunci firman Tuhan ini, orang mau jungkir balik, mau ngomongin saya, mau jelekin saya, mau benci saya, gak peduli, gak terpengaruh lagi hatinya. Karena saya tahu ada Kristus yang sudah mengubahkan hidup saya. Karena yang rugi itu bukan yang dibenci, bukan yang gak diampuni. Tapi yang rugi itu adalah orang yang tidak mau mengampuni, susah tidur, hidupnya gak sejahtera. Kalau datang di gereja ada dia, wah langsung berubah dari senyum langsung cemberut. Ya kan? Karena apa? Enggak mau melepaskan pengampunan. Saya berkata itu memang tidak mudah. Tapi kalau engkau dekat dengan Tuhan, engkau melekat dengan dia, dia akan berikan hatinya kepada hatimu. Sehingga engkau akan memiliki hati yang mengampuni. Seperti Kristus mengampuni setiap dosa, kesalahan dan pelanggaran. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang di rumah katakan amin. Puji Tuhan. Hal yang keempat, berkat untuk hati yang baru, maka kita akan menjadi orang yang melimpah dengan ucapan syukur. Kekurangan secara materi kita berkata, puji Tuhan, saya percaya burung di udara pun Tuhan pelihara. Apalagi kami keluarga yang mencintai Tuhan. Ketika Bapak Ibu mengalami situasi sulit, mungkin Tuhan izinkan engkau mengalami sakit, keluargamu sakit. Harusnya membuat kita bersedih, menangis dan meratap. Tetapi karena hati kita sudah diperbaharui, kita mulai mengganti dengan ucapan syukur dan berkata, sekalipun kami sakit, tapi kami percaya roh kami dibaharui dari hari ke hari. Sekalipun kami lemah secara tubuh, tapi rohani kami kuat di dalam Engkau. Karena tubuh kita ini akan berlalu. Kita nggak tahu batas usia kita sampai kapan. Tapi kita mengenakan tubuh jasmani ini yang hanya sementara. Karena itu kita harus bangun tubuh rohani kita. Karena itu kekal selama-lamanya. Itu yang akan kembali kepada Bapa. Marilah kita mulai hidup kita, hidup di dalam ucapan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Apakah disuruh mengucap syukur cuman ketika kita banyak uang? Ketika kita sehat? Apakah kita disuruh mengucap syukur cuman ketika kita mengalami situasi-situasi baik saja? Tidak Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Walaupun kita penuh dengan keterbatasan, kita penuh dengan kelemahan, situasi-situasi yang gak mengenakan. Tapi firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal. Karena itu respon kita sangat menentukan.
Saya membandingkan ada 2 orang ibu, yang satu setiap kali ketemu saya itu mengeluh. Aduh Bu Gembala, selalu kurang, selalu sakit, selalu begini. Dan mukanya itu selalu sedih. Saya bilang, semangat Ibu, bersukacitalah senantiasa. Hati yang gembira adalah obat ya. Perkatakan firman Tuhan. Tapi ada lagi yang seorang ibu kalau ketemu mau susah, mau senang gak kelihatan, happy terus dia. Sehingga dia berkata orang pikir saya banyak uang ya, orang pikir saya gak ada masalah. Tapi sebenarnya banyak sekali. Tapi saya memilih untuk hidup dalam ucapan syukur. Berkat sedikit, berkat banyak, saya terus berkata puji Tuhan. Mau sehat, mau sakit, saya juga terus berkata puji Tuhan. Itu adalah orang yang hidup dalam ucapan syukur. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Mau hidup di dalam ucapan syukur? Amin. Mari biarlah hidup kita hidup di dalam ucapan syukur. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau Tuhan memberikan kita hati yang baru, supaya matching karena kita memang ciptaan yang baru, yang harus diperbaharui dari hari ke hari. Karena itu jangan Bapak Ibu merasa tertuduh. Kalau selama ini mungkin kau punya hati yang keras, mulailah hari ini kau berkata, Tuhan saya mau punya hati yang baru. Besok keras lagi, minta lagi sama Tuhan. Tuhan saya mau Tuhan berikan saya hati yang baru. Hati yang baru di sini dikatakan hati yang taat, hati yang mau diubahkan Tuhan, hati yang mau dibentuk oleh firman, hati yang mau berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berada di rumah sudah terlalu lama, sehingga ada yang terjadi dalam setiap kehidupan orang percaya itu ada 2 hal. Yang pertama, dia akan semakin dekat dengan Tuhan. Karena dia semakin rindu, gak bisa ke gereja, dia semakin rindu, maka dia mencari waktu-waktu di rumah untuk dia bersekutu dengan Tuhan. Dan jemaat ini akan menjadi jemaat yang luar biasa. Tapi yang kedua, yang terjadi, semakin loyo dia. Karena apa? Gak baca firman, gak berdoa, gak dengar firman. Bahkan ibadah-ibadah live streaming pun diabaikan. Karena merasa gak penting, merasa cuman lewat live streaming. Bapak Ibu Saudara, ketika firman diberitakan, mau secara langsung kau dengar, mau lewat live streaming, itu adalah pribadi Tuhan yang sedang menegur setiap hidupmu. Itu adalah pribadi Tuhan yang sedang membentuk setiap hatimu untuk engkau tetap kuat dalam Tuhan. Karena itu kembalilah. Mari kita kembali, kita bersama-sama belajar lagi. Kita mau diubahkan, bukan hari ini saja, tapi dari hari ke hari. Besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tantangan apapun yang mau melemahkan hidup kita, engkau mulai berkata, ada Tuhan yang memberiku hati yang baru, sehingga aku akan melangkah bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu mau diubahkan Tuhan, pemuritan, diajar, melakukan perintah Tuhan. Biar lewat kebenaran firman Tuhan ini kita sama-sama diajar untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Saya berkata seperti ini bukan karena saya hebat, saya juga diproses Tuhan dari hari ke hari. Saya juga buka hati buat Tuhan dan saya berkata Tuhan beriku hati yang baru. Ubah hatiku Tuhan. Ini hidupku Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau naikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Buka hati bagi Tuhan. Tanda kita mau bersyukur kepada Tuhan.